Umpama ada orang bernun, dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah, saya yakin itu orang sholatnya berhenti. Betul apa tidak? Nabi enggak, dosanya sudah mendapat jaminan ampun, tapi ibadahnya, sholatnya makin luar biasa. Ini mengajarkan kepada kita umat baginda Nabi bahwa hidup harus memperbanyak amal ibadah sebagai bekal perjalanan kita ke akhirat nanti. Maaf, ini semua yang hadir di sini kan calon-calon jenazah semua ini. Betul apa tidak? Ada enggak orang bernun yang hidup terus-terusan? Ada apa tidak? Nih semuanya nih calon-calon jenazah. Hoi, bapak-bapak yang sebelah sini nih bakal mati apa tidak ini? Mati. Ibu-ibu yang sebelah sini nih bakal mati apa tidak ini? Mati. Ketua panitia bakal mati apa tidak? Mati. Saya yang lagi diri di sini bakal mati apa tidak nih? Mati. Kata Nabi, orang yang cerdas adalah mereka yang banyak mengingat mati lalu mempersiapkan bekal. Maaf nih. Nanti waktu jasad kita digotong orang ke kuburan, yang menghantarkan kita cuma 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal. Nih yang nganterin kita ke kuburan. Tapi sayang yang 2 pulang. Siapa yang 2? Ahluhu wa maluhu. Keluarga dan harta pulang. Keluarga yang katanya sayang dan cinta betul sama kita, selesai kita dimasukkan orang ke liang lahat, pulanglah mereka ke rumah. Betul apa tidak? Harta yang kita cari siang malam pagi sore, boleh jadi akan cuma jadi rebutan ahli waris kita saja. Yang menemani kita tidak lain adalah amal dari perbuatan-perbuatan kita di alam dunia. Pak, mohon maaf nih, kalau bapak-bapak nanti mati duluan, jangan mengharap istri mau nemani masuk ke dalam. Bagaimanapun cintanya istri, ketika jasad kita diturunkan orang ke liang kubur, dia nggak akan mau nemani kita. Paling berdiri di pinggiran kubur kita, berlinang air mata sambil berkata, "Bang, sampai sini saja saya mengantar. Mudah-mudahan abang betah di dalam. Tak usah naik-naik lagi, Bang." Bagaimanapun cintanya istri, dia nggak akan pernah mau nemani kita di alam kubur. Betul apa tidak? Bu, sebaliknya, maaf kalau ibu-ibu nanti mati duluan. Mati duluan, jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Oh, ibu jangan salah sangka, kami ini para suami tentulah menjadikan istri belahan jiwa, pelipur lara. Apa suami nggak nangis ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka, kami ini para suami akan bercucuran air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya ini. Yang nemenin kita nggak lain adalah amal ibadah kita yang kita lakukan di alam dunia. Nah, saya kembali. Korelasinya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi rahmatan lil alamin. Maka salah satu perbanyak bekal kita kehidupan di alam dunia, berbuat baiklah, nggak usah pilih kasih, nggak usah pandang bulu. Itu yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim kalau dia berbuat, landasannya mencari keridhaan Allah, kebaikan itu dicatat sebagai sebuah ibadah, dan insya Allah nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena itu seorang muslim diajarkan oleh baginda Nabi dalam berbuat kebaikan nggak usah pilih kasih, nggak usah pandang bulu, karena itu dicatat sebagai sebuah ibadah. Nabi nyontoin, saudara, di sudut kota Madinah ada Yahudi tua buta. Tiap hari Nabi datang berbuat baik. Apa yang dilakukan baginda Nabi kepada orang Yahudi tersebut? Nabi tiap hari nyuapin makanan. Allahumma sholli wa sallim mubarik alaih. Lagi enak-enaknya disuapin makanan, ini Yahudi dengar di depannya ada orang lewat. Berdiri dia lalu pidato. Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya. Muhammad tukang bohong. Padahal yang lagi nyuapin dia junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhenti Nabi nyuapin? Enggak. Merah muka Nabi? Enggak. Nabi terus nyuapin dengan penuh kelembutan. Besok Nabi datang nyuapin lagi, sedang enak-enaknya disuapin baginda Nabi, ini Yahudi dengar di depannya ada orang lewat, berdiri pidato lagi. Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya. Muhammad tukang sihir. Nabi terus nyuapin dengan penuh rasa memuliakan, menghormati, cinta dan kasih sayang. Rahmatan lil alamin. Saya tanya nih, kira-kira orang kota Bernun masih mau nyuapin nggak kalau yang kita suapin ternyata caci maki kita? Hah? Suapin aja terus, tapi makanannya campurin racun sedikit. Bapak ibu saudara-saudara, apa saja yang dilakukan oleh seorang muslim, kalau itu nilai kebaikan, dilandasi dengan niat mencari keridhaan Allah, sesungguhnya dia sedang mempersiapkan bekal perjalanannya menuju ke akhirat nanti. Cinta kepada baginda Nabi. Yang kedua, memperbanyak amal ibadah dan menebarkan nilai-nilai kebaikan kepada sesama kita. Yang ketiga, kalau kita ingin diaku di akhirat nanti sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hidup hendaklah menjaga nilai-nilai silaturahmi. Hidup hendaklah menjaga nilai-nilai kesatuan, kerukunan dan kekompakan. Bukankah Nabi mengajarkan kepada kita? Beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan kaum ansor. Ikatan akidah ternyata saudara jauh lebih agung dan lebih mulia daripada ikatan darah. Saya ulangi sekali lagi, ternyata ikatan akidah jauh lebih agung dan mulia ketimbang ikatan darah. Itu karenanya kita umat Islam sesungguhnya adalah keluarga besar. Jalin silaturahmi, jaga kerukunan, kekompakan dan persatuan. Saya katakan tadi sekali lagi, 12 tahun yang lalu Allah yarham Ki Zainuddin MZ hadir di sini. Malam ini saya ikut merajut kembali, saya hadir atas wasilah dari Pak Haji Jamal. Saya datang ke sini dari Jakarta berangkat sendirian. Saya hadir di sini, saya ngerasa bukan hanya sekedar tamu. Saya datang di kota Bernun, saya hanya merasa seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya. Kenapa? Kita ini umat Islam keluarga besar. Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Asik. Karena itu kita keluarga besar umat Islam ini menjaga silaturahmi, memupuk persatuan, menjaga kerukunan. Adalah fitrah. Kita diciptakan oleh Allah berbeda-beda. Bahwa saya lahir di Jakarta itu qadarullah. Saya nggak pernah pesan lahir di Jakarta.
Orang Pidi ada nggak yang dulu mesen lahir di kota Bernun? Ada apa nggak? Yang kita nggak pesen jangan diributkan. Hei, hei. Yang namanya perbedaan itu sampai kiamat tetap akan ada. Nggak usah contoh yang sulit-sulit lah. Malam ini yang hadir di lapangan terminal nih, ada nggak yang wajahnya sama ini? Jangankan wajah sama, senyum kita saja berbeda-beda. Betul apa tidak? Karena itu kita umat Islam Pidi harus dewasa, saling menghargai, saling menghormati, dan tetap saling mencintai. Berbeda boleh, yang tidak boleh dalam perbedaan terjadi pemutusan silaturahmi lalu saling musuhan. Itu yang nggak boleh. Hei, hei, cuma gara-gara beda pilihan bupati sama temen pelotot-pelototan. Ada di sini yang kayak begitu? Ada? Yang mana orangnya? Berbeda boleh, tapi yang tidak boleh kalau perbedaan menyebabkan terjadinya permusuhan, terputusnya silaturahmi di antara kita. Itu jangan sampai terjadi oleh kita masyarakat Pidi, khususnya umumnya masyarakat Aceh. Saudara, saya ingin menyampaikan satu riwayat betapa orang celaka yang hidup tidak pernah mau menjaga silaturahmi, menjaga kerukunan, menjaga nilai-nilai persatuan. Bahkan lebih banyak yang jadi provokator, tukang menghasut dan memecah kerukunan masyarakat. Dulu diceritakan ada orang kaya ingin pergi haji. Karena terlalu banyak hartanya, ini orang kaya bingung mau nitipin uangnya sama siapa. Cari satu kampung, ketemu orang yang dianggap amanah, namanya Fulan. Fulan, saya mau pergi haji, saya titip uang sama kamu, nanti pulang haji saya ambil lagi uang saya itu. Kata Fulan, Pak, Bapak berangkat hajilah dengan khusyuk, mudah-mudahan bawa haji yang mabrur. Ambil lagi uang Bapak, insya Allah nggak akan kurang sepeser pun. Tenang hati orang kaya, berangkatlah dia ibadah haji. Selesai melaksanakan haji, balik ke kampungnya, langsung ke rumah Fulan. Ketok pintu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sampai 3 kali ketuk pintu, 3 kali memberikan salam. Pintu rumah Fulan nggak ada yang membukakan. Tetangga sebelah rumahnya memberitahu, Pak, cari siapa? Saya cari Fulan. Kata tetangganya, oh maaf Pak, Fulan itu beberapa hari lalu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kata orang kaya, Mas tahu nggak keluarganya Fulan di mana? Saya nggak tahu Pak. Mas tahu nggak Fulan nyimpan uang saya di mana? Apalagi urusan itu saya nggak ngerti Pak. Resah dan gundah hati orang kaya. Tetangga nggak tahu keluarga Fulan di mana, tetangga juga nggak tahu Fulan nyimpen uangnya di mana. Dalam hati yang gundah, orang kaya ini datang ke seorang ulama yang arif dan bijaksana. Tuan saya, beberapa hari lalu saya pergi haji, saya titipkan uang saya sama Fulan. Selesai haji saya kembali, saya ke rumah Fulan. Kata tetangganya, Fulan baru saja meninggal dunia. Tetangga nggak tahu Fulan punya saudara apa enggak, tetangga juga nggak tahu Fulan nyimpen uang saya di mana. Ini jalan keluarnya bagaimana Tuan saya? Kata ulama itu, Pak, saya mau tanya, Fulan almarhum orangnya rajin ibadah apa tidak? Rajin Tuan saya. Sholat berjamaah nggak ketinggalan, dengan ulama bergaul, hidup di masyarakat, menjaga amanah, nggak pernah dusta. Dengan kata lain, almarhum Fulan adalah orang yang rajin ibadah. Baik, begini, kalau memang almarhum Fulan orangnya rajin ibadah, mudah-mudahan sekarang dia mendapat nikmat kubur. Bapak kembali lagi saja ke Mekah,
nanti malam tepat di tepian sumur Zam-Zam, bapak panggil almarhum fulan di situ. Kalau memang almarhum fulan sedang mendapat nikmat kubur, nanti bapak panggil di tepian sumur, ada yang nyautin dari dalamnya. Berangkat orang kaya ini balik lagi ke Mekah. Tengah malam tepat di tepian sumur Zam-Zam, orang kaya ini teriak, fulan, fulan, fulan. Sampai 3 kali manggil di tepian sumur Zam-Zam, tak ada suara yang nyautin dari dalam sumur. Gontai hati orang kaya ini. Pagi-pagi kembali lapor ke seorang ulama tersebut, tuan saya, semalam 3 kali saya panggil di tepian sumur Zam-Zam, nggak ada yang nyautin dari dalam. Ini bagaimana tuan saya? Kata ulama itu, wah celaka, jangan-jangan fulan sedang diazab di dalam kuburnya. Bapak ke Yaman saja. Di Yaman ada sumur bernama Sumur Burnut. Kalau memang almarhum fulan sedang diazab di dalam kuburnya, nanti bapak panggil di situ, ada yang nyautin dari dalam sumur. Berangkat orang kaya ke Yaman. Tengah malam tepat di tepian Sumur Burnut, orang kaya ini teriak, fulan, oi. Baru sekali manggil sudah ada yang nyautin dari dalam sumur Burnut. Terkejut orang kaya. Kata orang kaya, ya Allah fulan, kenapa kamu sedang diazab di dalam kuburmu? Waktu di dunia kan kamu dikenal rajin ibadah, sholat nggak ketinggalan, dengan ulama bergaul, di mana saja pengajian kamu hadir, hidup di kampung menjaga amanah. Tapi kenapa kamu sedang diazab di dalam kuburmu fulan? Kata fulan, Pak, betul, waktu hidup di dunia orang ngelihat saya rajin ibadah, sholat berjamaah, bergaul dengan ulama, hadir di pengajian, di kampung saya menjaga amanah mati-matian. Tapi rupa-rupanya Pak, masih ada satu persoalan yang belum saya selesaikan waktu saya hidup di alam dunia. Mumpung Bapak datang ke sini, saya minta tolong Pak, temui saudara saya, sampaikan permohonan maaf dari kesalahan yang pernah saya lakukan dahulu. Tambah terkejut orang kaya ini. Loh, kamu punya saudara fulan? Punya Pak. Ini alamatnya, temui saudara saya, sampaikan permohonan maaf dari kesalahan yang pernah saya lakukan dulu. Kata orang kaya, ya sudah, alamatnya sudah saya pegang, nanti saya cari saudara kamu, akan saya sampaikan amanat dari kamu. Terima kasih Pak. Ah fulan, nanti dulu, ngomong-ngomong uang saya kamu taruh mana? Uang bapak saya taruh di dapur di pojokan, ambillah di situ, insya Allah nggak akan ada yang kurang sedikit pun. Tapi saya mohon temui saudara saya, sampaikan permohonan maaf saya. Berangkat nih orang kaya mencari alamat saudaranya fulan. Ketemu, ketok pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas saudaranya fulan ya? Betul Pak, saya nih saudaranya fulan. Saudara saya fulan itu beberapa hari lalu kan sudah meninggal dunia. Kata orang kaya, saya juga tahu, karena itu saya datang ke sini. Begini Mas, saudara kamu almarhum fulan sekarang itu sedang diazab di dalam kuburnya. Ini orang dikasih tahu bahwa almarhum saudaranya sedang diazab di dalam kubur, berlinang air mata, nangis terseduh-seduh. Tambah heran orang kaya lalu bertanya, Mas, kenapa sih kalian bisa sampai begini? Padahal waktu hidup di dunia kalian kan bersaudara. Kok bisa jadi peristiwa kayak begini? Ceritalah orang tersebut. Pak, betul, waktu hidup di dunia kami ini keluarga. Tapi almarhum fulan pernah memutus tali silaturahminya kepada saya. Nah ini dia persoalannya. Almarhum fulan pernah memutus tali silaturahminya kepada saya. Saya datang ke rumahnya baik-baik, ditutupin pintu. Saya kirim hadiah makanan yang enak-enak, dibuang di tepian jalan. Di mana tempat saya ajak untuk bersalaman, buang muka. Sampai pada satu saat
almarhum fulan itu ngomong kepada semua orang dia putus silaturahminya kepada diri saya. Tambah terkejut orang kaya ini, lalu bertanya, kok gitu-gitu amat almarhum fulan? Memang persoalannya apa dulunya? Persoalannya sih cuma sepele pak, cuma gara-gara beda pilihan gubernur. Awas lo, beda boleh, musuhan jangan. Berbeda wajar, memutus silaturahmi yang nggak boleh. Kata saudara almarhum fulan, pak, mulai sekarang Allah dan bapak yang jadi saksinya. Walaupun dahulu almarhum fulan pernah memutus silaturahminya kepada saya, dengan saksi Allah dan bapak saya maafkan kesalahan dan dosa yang dia pernah lakukan kepada diri saya. Saudara, beberapa malam kemudian orang kaya ini dimimpikan oleh almarhum fulan. Wajahnya berseri, bibirnya tersenyum, tersungging dengan mengucapkan kalimat terima kasih. Bapak ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, karena itu kalau kita mau diaku di akhirat nanti sebagai pengikut baginda Nabi, maka yang ketiga tidak lain dan tidak bukan jalin terus silaturahmi, jaga kerukunan, jaga kekompakan, dan jaga persatuan di antara kita. Bahwa kita hidup ini bermasyarakat pasti akan ada perbedaan, entah perbedaan partai politik, entah perbedaan organisasi, entah perbedaan pilihan. Kita umat Islam harus bisa menyikapinya, menghargai, menghormati, dan tetap saling mencintai. Kalau ini yang kita wujudkan, insya Allah bukan mustahil kebangkitan Islam akan dimulai dari negeri serambi Mekah. Bicara soal sejarah Indonesia adalah bangsa Aceh. Bicara soal Aceh tidak lain dan tidak bukan, salah satunya adalah masyarakat Pidi. Masyarakat Pidi adalah masyarakat yang kental dengan dua karakter. Karakter keagamaannya kuat, karakter kenegaraannya juga sangat hebat. Sejarah membuktikan itu. Kerajaan-kerajaan di sini, di Aceh, mereka dengan sadar melebur menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan cuma itu, rakyat Aceh kemudian menyumbangkan pesawat pertama untuk pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka masyarakat Aceh umumnya kuat nilai agama dan kental kepribadian bangsa Indonesianya. Dengan menjaga kerukunan, menjaga kekompakan, menjalin silaturahmi, insya Allah kita akan tumbuh menjadi bangsa yang kuat dan disegani di mata dunia. Bapak ibu, sudah tengah malam, jam 8 lewat 4 jam rupanya ini. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah. Amin. Diberikan kita rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Dikaruniakan kita keturunan yang soleh dan soleha. Diwafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Di akhirat diaku sebagai umat baginda Nabi dan mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bitilkal niyah sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Pak Tengku Haji Jamaluddin, hidup adalah perjuangan, dan perjuangan merupakan harus disertai dengan keyakinan. Kalau masyarakat meminta Bapak untuk berkiprah menjadi Bupati Pidi, mari sama-sama kita bantu, kita dukung dengan yang bisa kita lakukan bersama-sama agar Pidi menjadi lebih baik dan lebih sejahtera lagi ke depannya.
Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.